Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam, Bapak Ibu pembimbing Kampus Merdeka batch kelima. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arfan Fauzan dengan NPM 20065973880 eh, dari jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan terkait eh, role saya selama magang dan juga lesson learn dan juga eh, relevansi terhadap perkuliahan saya itu sendiri. Ya, overview sedikit apa yang akan saya explain nanti itu terkait pertama dari perusahaan itu sendiri, lalu visi misinya, lalu masuk ke bagian posisi penempatan saya sendiri dan juga tools-tools yang saya gunakan, lalu pekerjaan-pekerjaan yang saya kerjakan juga relevansi dengan perkuliahan Fiskom, dan terakhir ada lesson learn dan juga critics. Yang pertama terkait perusahaan itu sendiri, yaitu PT Simplevi Teknologi Indonesia, atau lebih dikenal sebagai Awan Tunai, didirikan di Indonesia pada tahun 2017 eh, oleh Windy Hill, PTE Ltd, dan Mas Ramanoto Windido, eh, sekaligus pemegang saham perusahaan tersebut. Awan Tunai bergerak dalam kegiatan penyelenggaraan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi yang berfokus pada pengembangan ekosistem rantai pasok industri FMCG sembako. Awan Tunai sudah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Selain itu, Awan Tunai merupakan anggota aktif Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI. Visi dan misi dari Awan Tunai itu sendiri, yang pertama, visi memperkuat dan memakmurkan UKM, dan misinya adalah optimalisasi rantai pasok FMCG tradisional dengan teknologi dan permodalan yang mudah dan aman. Ya, masuk ke bagian job desk saya selama magang. Jadi saya ditempatkan selama magang saya ditempatkan sebagai product designer intern. Dan kemudian berikut framework yang saya gunakan untuk menunjang pekerjaan saya selama saya magang di perusahaan tersebut. Yang pertama ada Figma, yang digunakan untuk memenuhi bagian pekerjaan dalam memberikan visualisasi desain dari suatu proyek yang dikerjakan. Lalu Miro merupakan tempat untuk melakukan brainstorming ideas, juga membuat wireframe terhadap proyek yang dikerjakan. Lalu pekerjaan selama periode magang tersebut saya dasarkan pada kompetensi dasar yang telah diberikan di kampus Merdeka secara spesifik di perusahaan itu sendiri. Gitu. Yang pertama, mempelajari strategi desain yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Lalu yang kedua ada melakukan pencarian dan analisis terkait desain yang sesuai untuk digunakan oleh tim produk Awan Tunai. Lalu yang ketiga, membuat desain untuk produk aplikasi dan keperluan tim produk lainnya yang sesuai dan tepat. Lalu yang keempat, merancang strategi dalam mengembangkan desain produk aplikasi Awan Tunai. Dan yang terakhir, memberikan ide kreatif dalam proses brainstorming ide terkait desain yang relevan yang dapat digunakan oleh tim produk. Kemudian ada rinciannya, itu merupakan proyek-proyek yang saya kerjakan selama saya magang dan yang memang berkaitan dengan kompetensi dasar tersebut. Berikut uh, deskripsi sedikit terkait proyek-proyek yang sudah tadi saya perlihatkan sebelumnya. Yang pertama ada dari divisi manajemen. Di situ saya membuat semacam prototype design untuk nanti akan dilakukan usability testing terhadap user untuk mendapatkan feedback terkait flow dan desain yang telah dibuat sebelumnya. Lalu yang kedua ada auto create dari payment report. Di sini saya pertama menggather requirements melalui user. Lalu dilanjutkan saya juga membuat program dan juga membuat high fidelity design dari proyek tersebut. Lalu setelah itu desain tersebut di-show kepada engineer. Yang ketiga, credit memo digitization. Eh, saya berperan dalam melakukan requirement atau gather requirement kepada user, lalu dilanjutkan dengan membuat wireframe dan juga desain proyek tersebut. Dan dari situ melakukan ketika sudah ada final design, melakukan testing prototype design melalui usability testing kepada user untuk mendapatkan feedback terkait flow dan desain yang telah dibuat tersebut. Lalu ada revamp SF submission yang masuk ke dalam design challenge yang diberikan oleh mentor.
Di sini saya menggather requirements di awal, lalu membuat wireframe dan juga sekaligus membuat final design, yaitu high fidelity design dari revamp website, salah satu fitur website tersebut. Lalu ada R07 atau RR templating. Di sini saya melakukan pekerjaan di gather requirements juga terhadap user, lalu membuat wireframe dan juga final high fidelity design yang kemudian nanti akan di get back lagi ke user untuk mendapatkan feedback dan di akhirnya juga akan diberikan kepada engineer ketika memang desain sudah final. Lalu yang terakhir ada render allocation. Di sini sama seperti RR templating, saya gather requirements juga bersama dengan PM, lalu membuat wireframe juga final design untuk nanti di get back lagi ke user ketika memang ada feedback, dan juga di akhir akan diberikan kepada engineer karena memang desain sudah final dan akan di-develop masuk ke masa development. Kemudian relevansi dengan perkuliahan atau lebih tepatnya mata kuliah yang sudah diambil ketika melakukan masa studi di Fasilkom. Ada 3, yang pertama ada sistem interaksi, yang kedua ada anak Perancis, dan yang ketiga ada provinsi. Yang pertama, sistem interaksi berkaitan dengan perancangan desain, mulai dari wireframe sampai dengan desain prototype. Itu memiliki relevansi terhadap mata kuliah sistem interaksi itu sendiri. Lalu yang kedua ada anak Perancis, di mana ini masuk ke bagian tadi gather requirements atau ya dan juga menganalisis flow dan juga sistemnya untuk uh, supaya fitur yang akan dikembangkan atau proyek yang akan dikembangkan untuk user tersebut berguna dan memberikan solusi untuk user. Lalu yang terakhir ada provinsi, di sini berkaitan dengan metodologi yang digunakan dalam proses proyek tersebut berjalan gitu. Mulai dari sprint, kemudian sampai dengan sprint review dan development. Lesson yang dipelajari selama magang, yang pertama penggunaan 100% tools-tools yang ada di Figma sehingga dapat mempercepat pengerjaan tugas, lalu membuat wireframe dan juga brainstorming melalui framework Miro, kemudian mengimplementasi workflow pengerjaan suatu desain mulai dari pembuatan komponen sampai dengan final design, lalu mendapatkan pelatihan hard skill dan juga soft skill, baik yang berkaitan dengan job description yaitu product designer maupun skill secara umum yang berguna secara real time di dunia kerja. Lalu meningkatkan berpikir kritis terhadap suatu masalah desain untuk mendapatkan solusi yang maksimal bagi user. Kritik yang pertama dari mitra, agar lebih banyak melaksanakan acara offline dan juga acara bonding antar sesama anak magang di awal tunai. Lalu untuk fakultas, agar memberikan informasi terkait data alumni yang pernah melakukan magang MSIB di mitra-mitra tersebut sehingga kita mempunyai tempat untuk bertanya terkait workload dan juga lingkungan yang ada mungkin di salah satu spesifik mitra tersebut. Lalu untuk calon peserta, untuk di-encourage untuk aktif bertanya kepada mentor ketika memang ada hal yang tidak mengerti ataupun hal-hal yang memang harus dipastikan, lalu jujur terhadap kendala yang dihadapi, dan juga tidak menunda-nunda pekerjaan yang diberikan oleh mentor. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.